Ini kurang lebihnya rencana yang kemarin. Nanti atap miring, dinding nanti pakai kawat drum. Di sini area tertutup, ya nggak tertutup banget, cuman dia atapnya teduh. Yang sini area terbuka, itu kurang lebihnya. Kurang panjang. Ambekan sih gunung. Ya sambil nunggu dibuatin kopi sama si ibu. Ini update-nya ya, update-nya kemarin bikin kandang untuk ayam silky bekas ex grow bed
kolam menanam saya nggak terpakai dan retak bocor, jadi medianya saya keluarkan semua ya. Ini medianya udah bersih, nggak ada batu-batuan yang kemarin saya pakai buat media. Ini saya pakai kayu sengon yang kemarin kita potong di tempat pemotongan, kayu sengon X limbah pabrik kayu lapis, limbah pabrik multiplex. Jadi dia tersisa bagian inti tengahnya. Ini saya pakai buat sebagai kolomnya, sebagai penyangganya, menggunakan kayu sengon. Nah, cuman karena jumlahnya kemarin terbatas, saya mendapatkan kayu sengonnya terbatas, tetap butuh untuk si balokan, karena si kolom material kemarin yang ada hanya cukup untuk bikin kolomnya. Untuk balokan saya pakai ini bajaringan X juga, ini X kolam yang bubar, X kolam yang hancur. Jadi untuk balok-baloknya saya pakai bajaringan. Tuh atapnya gak keseluruhan karena memang saya bikin seperti ini. Jadi untuk sebagian separuh yang pakai atap, ini untuk tempat neduhnya si ayam silky nanti neduh di sini. Dan kalau dia pengen terkena sinar matahari, berjemur langsung yang di sini. Nah, ini menggunakan kawat ini ya, kawat ram, kawat loket, istilahnya kawat loket. Saya gunakan kawat loket untuk dinding sekelilingnya, dinding sekeliling kawat loket juga bagian atas di sini. Kalau yang di sebelah situ menggunakan ini atap seng. Nah, kedalaman si kolam grow bed sebenarnya sudah aman ini untuk si ayam silky. Ayam silky itu terkenalnya nggak suka lompat-lompatan, nggak suka terbang-terbangan. Jadi kalau hanya sekedar diberi diberi halangan setinggi ini sih udah cukup. Ini kurang lebih di 40 cm harusnya aman ya. Belum selesai memang saya pengerjaannya, ini belum selesai karena masih belum dibuatkan pintu. Sambil menunggu ini pintunya nanti saya bikin, akan saya alasi dulu bagian bawah saya bikin alas seperti biasa. Karena di tempat saya lebih cenderung lembab di sini, udara dingin, untuk ayam silkinya lebih cocok menggunakan sekam mentah daripada pasir. Kalau mungkin untuk di daerah yang panas, untuk alas kandangnya cocok menggunakan pasir. Cuman kalau di sini menggunakan pasir, yang ada pasirnya malah lembab bikin jamur. Jadi untuk daerah, tips saya untuk daerah kalian misal memelihara ayam silky di daerah yang dingin, gunakan sekam saja, cukup sekam mentah. Kita ini ambil sekam mentahnya. Ini saya kemarin beli sekam mentah. Sekam mentah ada dua karung. Sekam mentah dan kapur dolomit. Yang perlu diingat, jangan lupa kapur dolomitnya. Nah, kapur dolomit ini. Jangan lupa yang pertama itu kapur dolomit sebelum sekam mentah. Nah, kita aplikasikan seperti apa? Nah, tengok ya. Jadi sebelum dialasi dengan sekam, kita tebar dulu si ini kapur dolomit. Kapur dolomit. Ini untuk mengurai kotoran ya, kalau kotoran ayam. Iya, diurai dengan bantuan kapur dolomit. Kita awur-awurkan seperti ini. Ini per lapis ya. Nanti ini untuk layar pertama kapur dolomit.
kita beri sekam. Setelah itu kapur dolomit lagi. Anak ayam silky saya kemarin kan pembesaran di ini ya, kandang brooder ya. Cuman kandang brooder itu kurang ini, sirkulasinya kan memang ada sirkulasi, cuman lebih tertutup. Hasilnya si sekam yang saya taruh di sana agak lembab. Nah, kemarin saya amati ini ya, tipsnya lagi ya. Jadi kalian kalau memelihara hewan itu tetap selalu dipantau, diperhatikan seperti apa dari situasi kandangnya. Kira-kira ada nanti diprediksi ada kendala masalah apa. Nah, di kandang brooder saya sebenarnya nggak ada masalah. Cuman biar sekalian pembesaran di sini, karena sudah cukup umur mereka, aman lah untuk saya lepaskan di sini. Nah, yang saya bilang agak lembab itu karena tingkat sirkulasinya kurang bukan kurang memadai, tapi lebih lembab saja di sana. Kalau tetap kita lakukan pembesaran kandang brooder, harus rajin membersihkan sekamnya. Jadi sekam itu harus kita ganti yang baru. Nah, biar saya nggak capek mengganti sekam bolak-balik di kandang brooder, jadi saya lepaskan di sini. Kalau di sini ada sinar matahari langsung, otomatis alas kandang yang di sini lebih kering, nggak selembab yang di kandang brooder itu. Begitu konco. Kita ambil sekamnya. Next. Ini si nah, kita awur-awurkan bagian si sekamnya. Setelah kita kasih ini kapur dolomit, ada sekam mentah, sekam kering, sekam mentah. Ini satu sak kurang lebih berapa kilo ini? 50 kilo ini. Sak ukuran 50 kilo. Ukuran saknya 50 kilo. Tapi nggak mungkin ini sekamnya seberat 50 kilo. Ukuran saknya ukuran sak 50 kilo. Kita isi bagian pojok-pojok biar nggak lembab. Ayam silky itu harus kering ya, karena bulu-bulunya dia sensitif, lembut. Jadi harus memastikan kesehatan bulunya juga, nggak hanya kesehatan ayam, karena kita mau melihat tampil cantik. Ini kurang lebih berarti dia tebalnya ada 10 cm, lumayan. Penggantiannya cukup lama. Kalau kita 10 cm kondisi dia kering, ada sinar matahari.